Oke, Ya, orang yang selingkuh. Jadi ini juga hasil terawangan Pak Paul. Ini saya kira benar Pak Paul. Gitu. Jadi ya, brigadir memergoki seperti mungkin juga antara dua itu Pak, yaitu PC sama yang lain-lainnya gitu Pak. Jadi ini juga hasil terawangan Pak ya, Paul. Sepertinya ada benarnya Pak Paul. Itu 2 hari setelah kejadian. ya. Itu Bapak sampaikan kepada saya. Terima kasih Pak Paul. Makanya tadinya saya nggak mau naikkan semua kasusnya Sambo ini kan. Dulu kan saya bilang, Pak, nggak usah Pak, kita bukan kolom gosip. Tetapi saya melihat opini bahkan orang-orang Kristen sendiri, opininya ngawur-ngawur. Makanya harus kita naikkan. Makanya saya kasih tema ya, ini adalah dalam serial mencerdaskan orang Kristen dan orang Indonesia. Ya, termasuk orang Batak di dalamnya, yang anjing-anjingnya Kamarudin ini supaya pintar. Malah menimbulkan bias-bias di masyarakat. Nah, kalau saya yakin dalam hal ini kesempatan Kapolri, ya, dia unjuk gigi, Pak, kepada segenap masyarakat Indonesia. Tetapi masalahnya balik lagi, apakah ada proyek utang budi nggak nih? Wah, kalau ada proyek utang budi ya maaf kata ya, malaikat pun bisa goyah, Pak. Nih, Pak Andi, ini aku pengikut Yesus sudah lama nggak Lagi bicara micet nih. Pak, lagi micet Pak, sorry. Lagi Pak, micit, oke, micet. siap. Kalau sudah micit, kalau sudah keluar, ini bilang, aku pengikut Yesus kapan nih? Ayo, silakan bicara, lanjut. Lanjut dulu Pak Paul. Mau dengar dulu. Ya, Shalom. ya, shalom, luar biasa. Jadi Sekalinya ngomong-ngomong kita bahas tiap hari ya. Pak Paul, Ya, ngomong-ngomong tentang sahur itu satu kampung dengan saya itu di Siantar. Jadi kenal baik saya oh, sama luar dia. biasa. Jadi memang Luar orangnya biasa. begitu. Sederhana dan lurus-lurus aja itu orang. Lurus-lurus aja, dia nggak ngerti dikadalin Kamarudin tuh dia tuh. Iya. Lurus-lurus itu. Jadi nggak peduli dia itu. Ini Jadi 10 menit ya, 10 menit ya. Saya ketemu orang 10 menit sebentar. Saya Oke, Pak. mute saya Pak. Santi Amar silakan. Kasih ini lanjut lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Paul. Jadi kalau dari kita ya mengikuti perkembangan daripada perkara Sambo ini sama Bonaparte, maka kita akan bertanya, di mana keadilan itu kan? Di mana keadilan itu? Susah. Susah sekali kita di Indonesia mencari keadilan. Kenapa begitu susah? Apakah memang dibikin susah? Ya, mungkin dibikin susah. Sekarang yang bisa kita harapkan itu siapa? Ada teman-teman kita yang mengalami perkara, telepon saya dari Surabaya, dari mana lagi itu ya. Justru pengacaranya yang makan mereka. Pengacaranya yang mereka main dua kaki gitu. Nah, kembali lagi kepada Sambo ini, kalau saya sih menganalisanya Pak ya, menganalisanya ini setiap hari kita dijejali dengan suatu informasi yang hanya katanya. Nah, juga pengacara ini kan begitu hebat memberitahukan segala sesuatu. Habis dia dari satu isu melompat ke isu lain. Habis dari satu isu melompat ke isu lain. Jadi, nanti yang kita khawatirkan, apa yang dibicarakan di publik yang sudah dianggap menjadi suatu kebenaran, ketika nanti di hadapan atau di sidang pengadilan, hasilnya berbeda jauh dengan apa yang dianggap benar oleh masyarakat selama ini, maka bisa kita bayangkan ya hal-hal apa yang kira-kira akan terjadi. Yang jelas itu kepercayaan kepada pemerintah, kepercayaan kepada lembaga penegak hukum itu turun, ya turun. Tetapi kalau ini terjadi, harus bagaimana solusinya? Ini teman-teman juga menjadi bahasan kita supaya kalau mengenai pemberitaan mengenai Sambo, istrinya, keluarganya, anak-anaknya, menjadi kita lebih kreatif ya, bukan kreatif lah, lebih kritis ya, kritis. Ada salah seorang teman bilang, karena dia bilang malah dia dihujat. Dia bilang Sambo itu sebaiknya dilepas, itu kan, dilepas saja Sambo itu. Loh, kok bisa? Lah kalau dia dibilang memang psikopat, mengidap kelainan jiwa,
Ya kan seperti yang dibilang siapa itu ya? Siapa yang mengatakan itu? Psikopat mengidap jiwa, nggak bisa gitu kan? Oh sini Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Hutapea itu mengatakan mendalilkan begitu. Nah kalau nanti memang suatu saat terbukti begitulah, kira-kira bagaimana? Informasi di luar sana sudah begitu hebat beredar ya mengenai perilaku dia, perilaku LGBT-nya dan lain sebagainya, termasuk nanti pengaruh psikologis kepada anak-anaknya. Nah, siapa yang disalahkan dengan ini? Maka satu-satunya jalan adalah memang dipercepat penyelesaiannya ini. Ya jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, penyelesaiannya harus dipercepat. Sekarang ini kan menjadi konsumsi publik, Bapak-bapak ya. Konsumsi publik di mana-mana. Kelihatannya saya tadi di mana itu ya, melewati asrama Brimob di Medan. Nah, yang sopir mobil bilang, Pak, kita lewat mana? Lewat Sambo. Apa itu lewat Sambo? Tahunya asrama Brimob gitu. Lah, kira-kira bagaimana itu ya para polisi di Indonesia ini? Dikit-dikit udah disebutkan dengan Sambo, dikit-dikit sudah diteriakin dengan Sambo. Lama-lama polisi ini kan hancur ini. Nah kalau polisi hancur yang rugi siapa? Tentunya Indonesia kan. Nah kita berharap ini para pengacaranya atau siapapun itu yang terlibat dekat-dekat dengan Sambo ya sudahlah. Ya tolong diutamakan kepentingan nasional. Oke, siapa ini aku dulu pengikut Yesus ini Pak. Silakan Pak. Pengikut ya, Yesus. Salam Pak. Salam Pak. Sehat Pak. Ya, lanjut. Terima kasih ya. Pak Santai. Mohon izin Pak Sandemer ya. Monggo. Awal saya sudah katakan Sambo ini orang baik. Ya kita memang harus tahu. Dia salah jalan, tapi bagaimanapun juga hati sama Sambo karena dia seorang yang pintar dan smart, apalagi orang tuanya dulunya mau jadi Kapolri, tapi karena ada pertentangan sehingga Pak Beni Burnadi katakan menjadi Kapolri karena dia dari minoritas. Silakan bisa dilihat. Ya, memang sungguh kasihan Ferdi Sambo ya. Ya kita harus doakan beliau supaya nanti dia bisa berbuat seperti dibilang Pak Paul, agar dia bisa menjadi orang baik lagi. Ya ini semua rencana bisa kita ini. Ya, baik. Begitu juga kepada almarhum Brigadir Yosua. Ini jangan semua polisi. Putus Pak, kurang jelas. Jadi tes. Ya, bagus. Ya, jadi dengan adanya kasus ini, Pak ya, ini semua sudah rencana Tuhan, kita percaya, Pak ya. Rencana Tuhan supaya polisi itu lebih hati-hati lagi. Seperti kita balik ke belakang, Pak. Ini saya punya analisis, Pak ya. Kita balik ke belakang, bagaimana dulu orang-orang radikal sangat anti sama polisi. Jadi mereka ini saat ini sudah berada di ringkat tua. Perhatikan bagaimana orang-orang radikal itu antinya sama polisi sampai di pos polisi juga mereka saling bila perlu dibunuh polisi itu gitu. Itu beberapa tahun lalu Pak ya. Tapi mereka sekarang yang namanya KM itu Pak. Setelah dia kena masa COVID itu kan dia diberhentikan Pak 2 tahun Pak. Iya. Selama 2 tahun itu ada peristiwa KM 50 Pak. Saya curiganya kepada beliau nih Pak. Nah, peristiwa KM 50 kan dijajar Pak. Jadi mungkin dipakai oleh orang-orang radikal supaya melakukan politik melalui Pak Sambo. Jadi ini sangat kasihan Pak Sambo Pak ini. Jadi dia juga korban Pak ini. Ya tapi mudah-mudahan di sini Kapolri bisa melihat hal ini Pak, sehingga Polri itu bisa betul lagi Pak dari orang-orang yang radikal Pak ya.
orang-orang yang mencurkan polisi ini, Pak. Ya kita berdoa. Masuk. Halo? Bisa, ya setuju Pak. Bisa jadi Pak. Ya, ini yang saya punya analisa, Pak. Ya. Jadi mereka memakai cara baru, Pak. Jadi mereka sekarang sudah di ring 1, Pak. Nih, Pak. Hati-hati, Pak. Ini yang saya perhatikan. Bagaimana cara sekarang yang Komnas HAM yang tidak mempunyai hukum bisa merekomendasikan hukum juga, Pak, yang tidak pelanggaran berat, Pak. Ini kan tidak ada kaitannya mereka merekom si brigadir ada dugaan kuat melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual. Ada apa? Ini kan rekomendasi sesat, Pak. Seperti dibilang kata Pak Tusno juga, ini rekomendasi sesat. Jadi ada seperti skenario yang berhubungan dengan KM 50, Pak. Ya. Ya mudah-mudahan Kapolri, Pak Kapolri yang saya hormati, tolonglah Pak Kapolri ini usut ya supaya kasus itu, supaya polisi lagi utuh ya, sehingga kami rakyat jelata ini bisa terlindungi, Pak Kapolri. Saya kira demikian, Pak. Kalau saya mikirnya gini Pak pengikut Yesus. Jadi memang ini kasus karena terlalu banyak yang ditutupi sehingga liar, apalagi dapat pengacara simpanse kayak Kamarudin kan. Kalau dia dari awal si Saur Siagian yang kawal, mungkin akan bagus itu Pak. Jadi nggak kebanyakan hoax. Nah karena kebanyakan hoax, kebanyakan drama, akhirnya malah menimbulkan bias-bias di masyarakat. Nah kalau saya yakin dalam hal ini kesempatan Kapolri, ya dia unjuk gigi Pak kepada segenap masyarakat Indonesia. Tetapi masalahnya balik lagi, apakah ada proyek utang budi enggak nih? Wah, kalau ada proyek utang budi ya maaf kata ya, malaikat pun bisa goyah Pak. Itu tadi ya kan. Nah itu mesti memang ada banyak sekali, namanya di polisi mereka sudah puluhan tahun kerja bersama, ya kan. Nah ini memang sulit Pak, memang sangat sulit. Tapi tantangannya justru di sini. Dan jangan berusaha memuaskan masyarakat. Itu yang masalahnya kan sekarang ini mereka berusaha cari puasnya masyarakat. Polisi ini kalau menghukum, kalau menegakkan kebenaran supaya masyarakat puas, kan gila kan? Bukan supaya hukum ditegakkan, tapi supaya masyarakat puas. Jadi seringkali yang harusnya cuma hukumannya 6 bulan jadi 10 tahun, ya kan? Yang harusnya hukumannya 5 tahun jadi cuma 5 bulan. Karena supaya masyarakat puas, kan edan kan ini kan. Maka tidak ada pernah hukum ditegakkan di Indonesia selamanya Indonesia akan kere. Karena hukum nggak pernah ditegakkan. Kalau hukumnya nggak ditegakkan, maka tidak akan pernah Indonesia bisa maju. Nah sekarang ini kesempatan hukum ditegakkan, jedek, udah selesai. Besok lagi kejadian jedek, selesai. Masalah Putri mau dilepaskan, ngasih anaknya, bayinya nyusuin apa segala macam, itu yang penting jelas hukumnya. Masyarakat sekarang nggak jelas. Nah itu yang menjadi masalah semuanya. Ketidakjelasan ini yang seharusnya menjadi pelajaran buat kita semua. Nah ini nanti setelah saya sampai rumah saya tampilkan lagi ya bagaimana terjadi diskriminasi yang nyata sampai hari ini. Masih ada diskriminasi yang nyata. Anda mungkin tidak menyadarinya, ya banyak orang tidak menyadarinya. Misalnya nih toko-toko ya, coba lihat ya toko-tokonya orang pribumi namanya apa? Barakalah, apalagi namanya Salsabil, Aisyah, nama toko-tokonya orang pribumi, apalagi tokonya yang pokoknya yang Abdul Ambiyah segala macam lah. Tokonya orang Tionghoa di Indonesia namanya apa? Sabar, toko seger, toko laris, toko rame, seger murah, murah waras. Coba nama toko-tokonya orang Tionghoanya pakai nama-nama yang sangat Jawa sekali, yang sangat Indonesia sekali. Tapi sementara toko-tokonya orang pribuminya namanya Arab sekali. Nah, ini salah satu contoh. Ya, belum lagi ya pelarangan menggunakan bahasa Tionghoa. Dulu toko-toko yang pakai bahasa
itu ya, pakai bahasa Tionghoa disuruh diganti, padahal itu nama kakeknya dia, disuruh ganti, suruh pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak diganti, ditutup. Kan edan kan? Nah, Ya benar Pak Paul. udah jelas hukumnya. Iya. Pada awalnya ngomong kepada saya bahwasanya si Joshua ini Rocky Ya. orang yang selingkuh. Jadi ini juga hasil terawangan Pak Paul. Ini saya kira benar Pak Paul. Gitu. Jadi, Ya. Memprovoki seperti mungkin juga antara dua itu Pak, ya PC sama yang lain-lainnya gitu Pak. Jadi ini juga hasil terawangan Pak Ya. Paul. Sepertinya ada benarnya Pak Paul. Itu 2 hari setelah kejadian. Ya. Itu Bapak sampaikan kepada saya. Terima kasih Pak Paul. Makanya tadinya saya nggak mau naikkan semua kasusnya Sambo ini kan. Dulu kan saya bilang, wah nggak usah Pak, kita bukan kolom gosip. Tetapi saya melihat opini bahkan orang-orang Kristen sendiri, opininya ngawur-ngawur. Makanya harus kita naikkan. Makanya saya kasih tema ya, ini adalah dalam serial mencerdaskan orang Kristen dan orang Indonesia. Ya, termasuk orang Batak di dalamnya, yang anjing-anjingnya Kamarudin ini supaya pintar. Kalau orang-orang Batak yang pintar kayak Pak Santi Amer, kayak Pak Tobing, balik lagi. Wah, ini luar biasa. Kalau orang Batak yang goblok-goblok ya jadi anjingnya Kamarudin. Nah, itu kan repot kan kalau yang begini-begini. Lanjut lagi Pak Santi Amer. Saya parkir dulu lalu masuk ke rumah. Saya mau gambar-gambar kiriman dari Susu Buddha.